Krisis keuangan 2008 adalah salah satu krisis terbesar dalam sejarah modern. Ben Bernanke, mantan ketua Federal Reserve, memperingatkan bahwa krisis ini dapat mengakibatkan kehancuran finansial dan ekonomi global, yang mirip dengan depresi besar tahun 1930-an, dengan dampak yang sangat merusak. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa krisis ini bisa terjadi dan bagaimana kita berhasil menghindari skenario terburuk seperti kelompok-kelompok yang berkelahi untuk sumber daya di gurun pasca apokaliptik? Salah satu penyebab utama krisis ini adalah praktik pemberian hipotek atau mortgage kepada individu dengan kredit buruk atau berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai subprime mortgage. Bank dan lembaga keuangan menciptakan mortgage-backed securities atau MBS, instrumen keuangan yang menggabungkan banyak hipotek menjadi satu paket dan menjualnya kepada investor. Meskipun awalnya MBS tampak aman karena mendapatkan peringkat AAA, banyak peminjam akhirnya gagal bayar karena suku bunga hipotek yang meningkat tajam. Ketika banyak peminjam gagal bayar, harga rumah jatuh dan MBS menjadi tidak aman, yang pada akhirnya memicu krisis keuangan. Mortgage adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau pemberi pinjaman lain untuk membeli rumah. Pembeli rumah meminjam sejumlah uang dan sebagai gantinya memberikan hak kepemilikan sementara kepada pemberi pinjaman. Setiap bulan, peminjam harus membayar cicilan yang mencakup sebagai dari pokok pinjaman dan bunga. Jika meminjam tidak dapat membayar atau gagal bayar, memberi pinjaman berhak mengambil alih rumah tersebut. Nah, bank sering kali menjual mortgage ini kepada pihak ketiga sehingga pemegang mortgage bisa berganti-ganti. Dulu mendapatkan mortgage cukup sulit jika memiliki kredit buruk atau pekerjaan tidak tetap. Tetapi situasi ini berubah sejak tahun 2000-an. Mortgage-backed securities and subprime mortgage part. Pada awal 2000-an, investor mencari investasi aman dengan keuntungan tinggi dan beralih ke pasar perumahan Amerika Serikat. Lembaga keuangan menciptakan mortgage-backed securities atau MBS dengan menggabungkan banyak hipotek menjadi satu paket dan menjual kepada investor. MBS tampak aman karena rumah terus naik harga dan mendapat peringkatan AAA dari lembaga pemeringkat. Untuk memenuhi permintaan MBS, memberi pinjaman mulai memberikan subprime mortgage kepada orang-orang dengan kredit buruk dan berpenghasilan rendah. Hipotek ini memiliki suku bunga awal rendah yang bisa naik drastis, menyebabkan banyak meminjam gagal bayar. Ketika banyak meminjam gagal bayar, harga murah jatuh dan investasi MBS menjadi tidak aman, memicu krisis keuangan. Intinya, kombinasi MBS dan subprime mortgage menciptakan ilusi investasi aman yang akhirnya menyebabkan keruntuhan pasar perumahan. The housing bubble part. Housing bubble terjadi karena harga rumah naik drastis akibat keputusan yang tidak rasional. Ketika peminjam tidak bisa membayar cicilan yang membengkak, rumah akan kembali ke pasar tanpa pembeli. Hal ini menyebabkan harga anjlok. Nilai hipotek yang lebih tinggi dari nilai rumah menyebabkan banyak peminjam berhenti membayar, yang meningkatkan jumlah gagal bayar. Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga keuangan bangkrut pada tahun 2007. Derivatif seperti kredit default, swaps, memperburuk masalah, mengakibatkan krisis keuangan yang lebih besar. The government response, kebangkrutan dan merger. Beberapa lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers bangkrut. Yang lainnya dipaksa merger atau ditalangi oleh pemerintah. Yang kedua, ada tindakan Federal Reserve, memberikan pinjaman darurat kepada bank-bank untuk mencegah keruntuhan akibat kepanikan pemberi pinjaman. Selanjutnya ada program TARP, mengalokasikan 700 miliar US dollar untuk menopang bank, produsen mobil, AIG, dan pemilik rumah. Ini menghentikan kepanikan di sistem keuangan.
Lalu ada stress test. Departemen Keuangan mengevaluasi kesehatan bank terbesar dan mengumumkan hasilnya untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada paket stimulus tahun 2009. Kongres mengesahkan paket stimulus sebesar 800 miliar US dollar untuk mendorong perekonomian melalui pengeluaran baru dan pemotongan pajak, serta memperlambat penurunan ekonomi. Pada tahun 2010, Kongres meloloskan Undang-Undang Reformasi Keuangan yang dikenal sebagai Dodd-Frank. Dodd-Frank ini untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko yang diambil oleh bank. Ada pula beberapa langkah penting yang diambil oleh undang-undang. Yang pertama adalah Biro Perlindungan Konsumen, membentuk biro untuk mengurangi praktik pinjaman predator yang merugikan konsumen. Yang kedua, perdagangan derivatif, mengharuskan derivatif keuangan diperdagangkan di bursa yang dapat diawasi oleh semua pelaku pasar, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko tersembunyi. Yang ketiga, mekanisme bank besar, menyiapkan prosedur bagi bank-bank besar untuk gagal secara terkendali dan dapat diprediksi, mengurangi dampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, ada perdebatan, apakah peraturan ini cukup untuk mencegah krisis di masa depan? Ada pula beberapa pelajaran dari krisis 2008. Yang pertama adalah insentif salah. Kebijakan yang mendorong perilaku berisiko, seperti broker KPR yang mendapat bonus dari pinjaman berisiko. Yang kedua, moral hazard. Bank dan pemberi pinjaman berani mengambil risiko lebih karena ada pihak lain yang menanggung risikonya. Misalnya, hipotek dijual ke pihak lain atau keyakinan bahwa pemerintah akan menalangi bank yang terlalu besar untuk gagal. Alan Greenspan juga pernah mengatakan, "Too big to fail."